Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pagi hari ini di dalam program Morning Spirit, di mana pagi hari ini firman Tuhan akan membekali setiap kita mulai dari pagi hari ini sampai nanti kelak kita mau beristirahat. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema tentang yang namanya hati yang mau memaafkan. Kita buka ayatnya di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Lukas pasal 15. Ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita belajar hari ini, saudara, tentang kisah dari seorang anak bungsu yang pergi dari rumah bapaknya dan ia kembali lagi ke rumah bapaknya. Tapi hari ini yang saya mau bahas bukan tentang anak bungsunya, tapi saya membahas dari sisi bapaknya. Yang dimana bapaknya atau ayahnya memiliki hati yang mau memaafkan anaknya. Kita tahu anak bungsu pergi meninggalkan ayah bapaknya. Dia meninggalkan keluarganya dengan mengambil warisan dan untuk hidup berfoya-foya di luar sana. Dan ketika hartanya habis dia kembali. Mungkin kalau itu ayahnya saya akan ambil rotan, saya akan ambil bambu, saya akan pukul anak saya. Sebagai tanda saya mempanismen anak saya. Tapi tidak demikian dengan Bapak di dalam perikop ini. Bapaknya tidak melakukan hal demikian. Ketika dia melihat anaknya dari jauh, ayahnya malah berlari mendekati anak itu, dan ayahnya itu merangkul dan mencium dia. Kita belajar hari ini dari seorang bapak yang memiliki hati yang mau memaafkan. Hari-hari ini sulit bagi banyak orang untuk memiliki hati yang memaafkan. Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan, Pak? Itu anak udah kurang ajar, Pak. Ngabisin duit saya, ngabisin harta saya, ngabisin semua yang saya punya. Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan, Pak? Suami istri juga terkadang seperti itu. Bagaimana mungkin, Pak, saya maafin istri saya? Lihat, istri saya dulu pas saya duitnya banyak, duit saya dihabis hambur-hamburkan. Dia beli tas Louis Vuitton, dia belikan barang-barang mahal yang berbrand, yang luar biasa. Sehingga sekarang saya tidak punya apa-apa. Sekarang giliran saya nggak punya apa-apa. Dia meninggalkan saya. Lalu ketika dia kehabisan uang, dia balik lagi sama saya. Ih, nggak sudi saya, Pak. Hari ini kita belajar dari pribadi Bapak ini. Yang dimana Bapak di dalam perikop ini tidak menghakimi anaknya, tidak menghajar anaknya, tidak mempaniskan anaknya. Dia memiliki hati yang mau memaafkan. Dan percayalah saudara, ketika saudara memiliki hati yang mau memaafkan, saudara pasti memiliki yang namanya penerimaan di dalam keluarga. Karena penting menerima di dalam keluarga ini. Agar apa? Agar terjadi namanya kesatuan hati. Tanpa ada penerimaan, tidak mungkin terjadi pemulihan dalam keluarga setiap kita. Oleh sebab itu, miliki hati yang mau memaafkan. Sekalipun itu besar kesalahannya. Kita lihat anaknya berkata, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak dan kepada surga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi lihat, bapaknya tidak menyaut atau berkata, iya emang lu gak layak jadi anak gua. Enggak, bapaknya gak bilang gitu. Tapi dia malah menyuruh ajudannya, menyuruh orang suruhannya untuk mengambil pakaian, dia mengambil cincin, lalu memberikan sepatu kepada anaknya yang sudah hilang itu. Mari hari ini kita belajar untuk memiliki hati yang memaafkan. Karena kita percaya, ketika kita memiliki hati yang memaafkan, akan terjadi yang namanya pemulihan, akan terjadi namanya pemulihan di dalam rumah tangga, dalam keluarga setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, pagi hari ini kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Hari ini kami dididik untuk belajar dari perikop anak yang hilang ini, Bapak. Di mana Bapak dari anak ini mau memiliki hati yang memaafkan. Sekalipun secara manusia itu berat untuk memaafkan kesalahan anak
yang dimana menghabiskan harta dari bapaknya yang belum usia dipanggil Tuhan. Tapi Bapak tetap mau memaafkan, mau mengampuni, bahkan merayakan kepulangan anaknya. Hari ini kami juga mau melakukan yang sama. Kami mau mengampuni orang yang pernah bersalah pada kami, anak kami, keluarga kami, sanak saudara kami, apapun itu Tuhan Yesus. Kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu, agar siapapun yang mendengar tayangan ini, semuanya bisa memiliki hati yang mau memaafkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap aktivitas, setiap sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Apapun kegiatan mereka, apapun aktivitas mereka, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sudah dengan firman Tuhan bersama-sama saya boleh katakan, amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.